Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru, khususnya adalah untuk teman-teman yang nantinya akan mengikuti di seleksi tahap yang kedua. Tentunya teman-teman sudah bisa ya melihat jadwal ujian tahap 2 dengan mencetak kartu dan juga melihat titik lokasinya. Nah, pada video kali ini kami akan sampaikan informasi atau pengumuman terbaru dari Kemendikbudristek terkait dengan pelaksanaan P3K di tahap yang kedua ini. Namun sebelum kita bahas pengumuman tersebut, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini seperti biasa, silakan bantu kami dengan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, ini dia di portal pendaftaran guru ASN P3K ya, ada pengumuman terbaru, pengumuman nomor 7464/B GT 0100/2021 ini ya, tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 2 guru ASN P3K tahun 2021. Tentunya ini adalah hal-hal yang wajib ya, yang wajib diketahui bagi teman-teman yang ingin melakukan atau mengikuti seleksi di tahap yang kedua, karena ini merupakan ketentuan ya yang wajib dipenuhi bagi teman-teman semuanya. Nah, kita coba unduh. Nah, ini dia ketentuan seleksi kompetensi tahap 2 ya. Nah, ini menimbang surat edaran BKN nomor sekian-sekian ya. Kemudian surat edaran Menteri Dalam Negeri, kemudian ada surat edaran Kemenpan RB ya tentang ini adalah regulasi ya, regulasi yang menjadi dasar. Nah, kita ke bagian yang terpenting adalah dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi ini adalah ketentuan pelaksanaan seleksinya. Nanti ketika pelaksanaan seleksi inilah ketentuannya. Nah, yang pertama adalah peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 2 beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan pada tanggal 2 Desember tahun 2021 pada laman guru-p3k.kemdikbud.go.id atau dapat dilihat pada akun SSC ASN masing-masing peserta. Nah, jadi teman-teman masih ada waktu untuk melihat. Kemudian yang kedua, peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 2 dinyatakan belum dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 2 disebabkan tidak terdapat formasi linier di instansi setempat sesuai dengan kewenangannya. Nah, jadi misalkan teman-teman ada yang mengecek ya, login menggunakan akun SSC ASN, kemudian bisa cetak kartu tetapi di situ tidak tercantum lokasi, maka menurut surat ini teman-teman belum dapat mengikuti seleksi di tahap yang kedua. Atau teman-teman bisa cek langsung di guru-p3k.kemdikbud.go.id dengan memasukkan NIK dan nomor peserta ya, nomor peserta ujian. Nanti ketika tidak muncul titik lokasinya, berarti teman-teman masuk di kategori ini ya, peserta yang belum bisa mengikuti seleksi kompetensi tahap yang kedua karena memang tidak ada formasi yang linier di instansi setempat sesuai dengan kewenangannya. Nah, semoga teman-teman bisa semuanya ya, bisa ada atau muncul keterangan lokasi sehingga bisa mengikuti seleksi tahap yang kedua. Kemudian untuk poin ketiga, peserta diharapkan mencetak kartu peserta ujian yang disediakan sejak tanggal 2 sampai dengan 5 Desember 2021 di akun SSC ASN masing-masing peserta. Nah, ini untuk poin 3 juga hal yang sangat penting karena kartu peserta merupakan syarat wajib mengikuti ujian seleksi. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk mencetaknya. Ini sudah tanggal 4 ya. Jadi besok adalah hari terakhir teman-teman bisa mencetak kartu peserta di akun SSC ASN, jangan sampai lupa. Kemudian untuk poin yang keempat, pelaksanaan seleksi guru P3K wajib dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat. Antara lain, melakukan sekurang-kurangnya rapid test antigen dengan hasil non-reaktif atau negatif yang dilakukan maksimal 1 hari sebelum mengikuti seleksi kompetensi. Nah, jadi
rapid test antigen ini adalah maksimalnya H-1 ya, karena berlaku 1 kali 24 jam ya. Nah, ini juga menjawab pertanyaan ya, sebenarnya sudah saya ulas di video sebelumnya, tapi ini sebagai penekanan bahwa memang rapid test antigen ini diperlukan, masih tetap digunakan untuk sebagai syarat mengikuti ujian di seleksi kompetensi yang kedua ini. Kemudian nomor yang B, pelaksanaan rapid test antigen akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat. Nah, ini berita gembiranya, berarti nanti teman-teman yang akan mengikuti di seleksi tahap yang kedua ini akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat. Kalau kita berkaca di pelaksanaan seleksi tahap yang pertama itu akan digratiskan ya. Nanti teman-teman bisa langsung menghubungi ya Dinas Kesehatan setempat untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan rapid test antigen. Untuk poin berikutnya adalah menggunakan masker ya, 3 lapis yang ditambah masker kain di bagian luar. Ini artinya adalah double masker ya, 1 masker di dalam itu 3 lapis dan kemudian di luarnya adalah masker berbahan kain. Kemudian menjaga jarak, physical distancing minimal 1 meter, tentunya nanti di ruangan ujian ya, itu ada jarak 1 meter. Kemudian mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, ini yang dilakukan berkala ya. Nah, ini untuk poin keempat, ketentuan yang keempat. Kemudian untuk ketentuan yang kelima, pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tingkat daerah wajib berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Poin 6, seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada rentang tanggal 7 sampai dengan 10 Desember dalam 2 sesi dengan rincian tahapan dan durasi waktu sebagai berikut. Nah, berarti benar ya teman-teman, bahwa kalau kita lihat di pengumuman terakhir ya tentang penyesuaian jadwal itu tertera di situ tanggal 6, tetapi untuk kepastiannya memang dimulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 Desember. Ada pengunduran 1 hari. Ini sesinya. Jadi untuk sesi pertama jam 7 sampai jam 10.50 ini juga sama ya, sama dengan tahapan sesi atau pembagian sesi di tahap yang pertama. 7 sampai 7.15 peserta hadir, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan dokumen COVID, kemudian peserta memasuki ruang tunggu. 7.15 7.40 registrasi, pemeriksaan identitas, penjelasan panitia, penitipan tas, kemudian 7.40 sampai 7.50 body checking, peserta memasuki ujian, kemudian 7.50 sampai jam 8 daftar hadir, pembagian kartu login dan pembacaan tata tertib. Nah, untuk pelaksanaannya ini yang menjadi teman-teman harus pahami ya. Jadi dimulai jam 8, pukul 8 untuk sesi pertama ini adalah sampai 8.40, 40 menit manajerial dan sosiokultural. Kemudian jadi teman-teman harus paham ya, terutama bagi guru-guru honorer sekolah swasta ataupun lulusan PPG ya, yang belum pernah mengikuti di seleksi tahap yang pertama. Jadi nanti soalnya karena ini menggunakan UNBK ya, nanti soalnya akan terbagi menjadi 3 bagian. Nah, di bagian yang pertama dari pukul 8 sampai 8.40 itu 40 menit. Nanti ketika 40 menit ini waktunya sudah mencapai 40 menit dan soalnya belum selesai, nanti otomatis akan berlanjut ke soal yang kedua. Jadi artinya 40 menit soal manajerial dan sosiokultural itu teman-teman harus bisa memaksimalkan waktunya. Nah, untuk wawancara 10 menit dan 120 menit itu dari jam 8.50 sampai 10.50 adalah kompetensi teknis. Nah, itu untuk sesi yang pertama. Untuk sesi yang kedua pembagiannya sama ya, dimulai dari jam 13 sampai jam 16.50. Nah, kemudian nomor 7, bagi peserta yang hadir ke TUK tanpa membawa dokumen asli bukti rapid test dan dengan hasil non reaktif atau negatif akan dipindahkan ke sesi susulan. Nah, jadi teman-teman jangan sampai terlupakan membawa bukti rapid test, karena ketika lupa nanti bakalan masuk di sesi susulan. Bagi peserta yang hadir di lokasi lebih dari jam 7.15 waktu setempat pada sesi 1 atau pukul 13.15 pada sesi kedua tidak dapat mengikuti ujian seleksi berkompetensi tahap 2. Ini sangat fatal, jadi teman-teman harus memang on time ya. 7.15 harus sudah sampai sana, 13.15 sudah sampai sana. Tidak ada
ditolerir ya, tidak ditolerir keterlambatan. Bagi peserta yang tidak hadir ke lokasi pada sesi yang ditentukan karena alasan kesehatan atau alasan khusus, kondisi geografis, transportasi, bencana alam, dan lainnya, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada penanggung jawab lokasi TUK dengan menyertakan alasan dan bukti. Nah, ketika ada halangan ya, misalnya rapid testnya reaktif atau positif COVID, sakit atau melahirkan, ini harus menyertakan surat keterangan yang disampaikan ke penanggung jawab lokasi TUK pada hari H. Kemudian nomor 10, sesi susulan akan dilakukan di hari Minggu tanggal 12 Desember. Pengumuman jadwal dan TUK-nya itu teman-teman bisa lihat di guru-p3k.kemendikbud.go.id di hari Sabtu tanggal 11 Desember. Jadi ketika teman-teman nanti berhalangan dengan tentunya alasan yang termasuk ini ya, termasuk alasan yang ditolerir, nah maka teman-teman nanti akan mengikuti di hari Minggunya tanggal 12. 11, peserta yang mengikuti sesi susulan wajib mengikuti prosedur yang sama. Jadi prosedur ini masih berlaku atau tetap digunakan bagi peserta susulan. Dan yang terakhir, peserta yang tidak dapat hadir pada sesi susulan baik karena masih kondisi terpapar COVID atau alasan lain dinyatakan tidak mengikuti seleksi tahap 2. Jadi ketika tidak bisa mengikuti di sesi utama, kemudian beralih ke sesi susulan dan di susulan ini juga tidak bisa hadir, maka dinyatakan tidak mengikuti. Artinya teman-teman dinyatakan tidak mengikuti atau tidak lolos di seleksi kompetensi tahap yang kedua. Nah, ini adalah informasi yang disampaikan di Kemendikbudristek ya, yang ditandatangani oleh Bapak Iwan Syahrir selaku Panselnes, yaitu Dirjen GTK. Nah teman-teman, ini adalah ketentuan yang harus dipedomani oleh teman-teman yang akan mengikuti ujian di tahap yang kedua. Jangan sampai abai ya, karena teman-teman harus bisa melaksanakan ataupun memanfaatkan kesempatannya yang tidak datang begitu saja. Maksimalkan, dan saya doakan secara pribadi semoga teman-teman bisa lolos di P3K untuk tahap yang kedua ini. Nah, sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.